Oke, saya mau katakan begini, saya tidak sama sekali menghakimi Rasul Paulus. Urusan keselamatan Paulus itu urusan Paulus dengan Tuhan, bukan urusan saya. Yang menjadi urusan saya, Anda dan saya adalah menguji semua ajaran Paulus. Dan jika kedapatan ajaran Paulus ini tidak sempurna, kontroversi bertentangan dengan perkataan Yesua, ya lenyapkan saja. Kau kurang ajar kau. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya rasulnya jadi bahan ejekan oleh umatnya sendiri, sahabat. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kita tahu pendeta Mel Pletok, kata pendeta HTD ya, yaitu pendeta Mel Atok, disebut Mel Pletok oleh pendeta HTD, katanya dia adalah salah satu orang Kristen yang sangat mendamba-dambakan, memuja-muji seorang Rasul Paulus, dan bahkan dia akan meniru semua perbuatan Rasul Paulus itu karena memang dianggap suci dan dianggap benar, dianggap baik, dianggap rasul. Makanya tak jarang juga ketika si pendeta Mel Pletok ini berkhotbah di depan jemaat-jemaatnya itu, dia sering membawa ayat-ayat atau surat-surat yang ditulis oleh Paulus ini, sahabat. Begitu cintanya dia, begitu sayangnya dia kepada Rasul Paulusnya itu. Akan tetapi baru-baru ini, tepatnya 4 minggu yang lalu, ada seorang Daniel, nama lengkapnya Daniel bin Abraham. Dia punya channel YouTube juga dan dia masih Kristen. Di situ dia terang-terangan membongkar aib dan siapa itu Rasul Paulus sebenarnya. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita saksikan dulu pernyataan-pernyataan si Mel Pletok ini ketika dia memuja-muji Rasul Paulusnya itu, sahabat. Beritanya enak-enak, khotbah bisa seperti Elia, bahkan doa boleh seperti Elia, minta hukum supaya tahu diri. Boleh tidak hamba Tuhan orang percaya berdoa, Tuhan tolong dolar naik supaya Indonesia cari Tuhan? Boleh? Boleh asal motivasi Anda benar. Boleh tidak berdoa buat NTT, Tuhan kamari seroja bisa panggil di muka kedua tambah kok, supaya Tuhan ini penyembah arwah-arwah, penyembah berhala, soya-soya kuburan, yang percaya berhala ini bertobat Tuhan. Karena saya berpendapat NTT ini miskin, bahkan kelihatannya terkutuk gara-gara banyak berhala di negeri ini. Supaya Anda tahu, jarang pendeta omong ini, tapi saya akan omong terus karena saya mau teladani Paulus. Nah, terbukti ya bahwa dia sangat mengagumi dan mentauladani apa yang dilakukan oleh Paulus, termasuk mengata-ngatai temannya. Saya tahu di NTT itu mayoritas Kristen ya, sahabat. NTT itu mayoritas Kristen. Tapi di sini si Pletok ini karena dia mentauladani Paulus, tak segan-segan dia katakan bahwa di NTT itu banyak penyembah berhala. Ya, artinya oten-oten yang ada di sana menyembah berhala, kan gitu tuh. Jarang pendeta yang melakukan ini ya, karena memang hanya dia yang satu-satunya setahu saya yang sangat vokal membela dan mentauladani Paulus itu, sahabat. Dan satu lagi bukti dia begitu mencintai Paulus ini, setiap dia khotbah itu ayat-ayat yang dibaca itu pasti tulisan-tulisan Paulus semua, sahabat. Berikut faktanya. Yang pertama dalam Kisah pasal 2 ayatnya yang pertama tadi, dan kemudian ada di beberapa bagian lagi. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 16, di sana Pantekosta disebut sebagai sebuah hari raya. Perhatikan ayat ini. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Ya, garis bawahi kalimat hari raya Pentakosta.
Dan kemudian dicatat lagi oleh Paulus. Jadi sangat tidak mengherankan lagi ketika kita melihat dan mendengarkan pendeta Melpletok ini berkhotbah di hadapan para jemaatnya, itu ayat-ayat yang dibaca itu kebanyakan surat-surat Paulus, sahabat. Ini contohnya ya. Dari sekian banyak contoh. Ya mungkin saja dia mau menjadikan para jemaatnya itu sama seperti dia, yaitu mentauladani Paulus gitu. Tapi ternyata ada satu jemaat yang tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang ditauladani oleh si Melpletok ini, sahabat. Salah satunya adalah si Daniel bin Abraham. Ini adalah orang Kristen yang hari ini sangat lantang menantang apa yang dikatakan oleh Paulus. Terutama pernyataan-pernyataan atau surat-surat kontradiksi dari seorang Paulus itu. Berikut kita dengarkan, sahabat. Salam. Selamat hari Sabat. Ini tanggal 13 April 2024. Saya membuat video ini dengan judul Yesua bukan Tuhan. Sehingga ajaran Paulus adalah bohong. Di awal saja dia udah bikin si Melpletok itu udah nggak nyaman, sahabat, dengan mengatakan bahwa Yesua itu bukan Tuhan. Jadi ajaran Paulus bohong. Ini gimana ya perasaan dari Melpletok yang kemarin ketika dia tahu bahwa kodonitan itu hanya menunjukkan kontradiksi ayat-ayat yang ada di Bible itu, lalu dia katakan setan. Nah, orang Kristen yang mengatakan Paulus ini ajarannya bohong, hoax, nah ini mau dikatakan apa nih sama Melpletok? Kita tunggu saja, sahabat ya, kalimat paling santun dari Melpletok. Lanjut. Dan hoax. Saya akan buktikan pernyataan judul video saya ini. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan ajaran bohong, hoax dari Paulus. Ini saya sebut laki ya, sahabat ya. Bapak ini betul-betul laki-laki. Beda dengan si Melpletok ya. Ya, saya tunggu kelakianmu, Melpletok. Tanggapi apa yang disampaikan oleh saudaramu sendiri ya. Bukan orang Islam ini. Saudaramu sendiri yang membahas kitabmu dan rasulmu, lalu menghoaks-hoakskan ajaran Rasul Paulus yang kau damba-dambakan itu, Melpletok. Dan kesimpulannya dari Bapak ini adalah, Oke, saya mau katakan begini, saya tidak sama sekali menghakimi Rasul Paulus. Urusan keselamatan Paulus, itu urusan Paulus dengan Tuhan, bukan urusan saya. Yang menjadi urusan saya, Anda dan saya adalah menguji semua ajaran Paulus. Dan jika kedapatan ajaran Paulus ini tidak sempurna, kontroversi bertentangan dengan perkataan Yesua, ya lenyapkan saja. yaitu kesimpulannya, sahabat, kalau Anda menemukan ada ajaran dari Paulus ini bertentangan atau tidak sesuai atau kontradiksi dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, misalnya Yesus bersunat sementara Paulus mengajarkan tidak bersunat, maka kata Pak Daniel ini tinggalkan saja. Menyakitkan memang, tapi lebih menyakitkan kalau penyakit ini dibiarkan oleh Melpletok. Silahkan tanggapi oleh Melpletok. Jangan hanya bisa mensetan-setankan kodonitan. Ini ada yang lebih nyata melawan dirimu, kitabmu, dan rasulmu sendiri. Terima kasih sahabat semuanya. Mohon maaf jika ada silaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.